Selamat datang di channel Saham Cuan, channel yang membahas analisa fundamental saham Indonesia secara mendalam, jujur, dan berbasis data. Sebelum kita mulai, izinkan saya mengingatkan kembali. Video ini sepenuhnya dibuat untuk tujuan edukasi, bukan ajakan membeli atau menjual saham. Semua keputusan investasi tetap ada di tangan Anda. Saya harap video ini bisa memperluas wawasan teman-teman tentang cara membaca dan menilai fundamental sebuah perusahaan. Khususnya kali ini, kita akan membedah perusahaan Utama Radar Cahaya Tbk dengan kode saham RCCC. Video ini dibuat pada tanggal 11 November 2025 menggunakan data laporan keuangan kuartal ketiga tahun 2025 serta harga penutupan pasar per tanggal yang sama. Dan video ini juga dibuat atas permintaan dari salah satu penonton setia kita, yaitu @herisantoso4531. Terima kasih telah memberikan usulan yang menarik untuk dibahas. Sekarang, mari kita mulai perjalanan analisa fundamental saham RCCC. Profil perusahaan. Utama Radar Cahaya Tbk adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa transportasi angkutan darat. Kantor pusatnya berlokasi di Gedung STC Senayan, Jakarta Pusat. Sedangkan garasi dan bengkelnya berada di Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Perusahaan ini berdiri pada tahun 2012 dan mulai beroperasi pada tahun 2014 dengan hanya 4 unit armada truk. Namun seiring waktu, RCCC tumbuh pesat. Pada tahun 2018, armadanya bertambah menjadi 53 truk. Lalu meningkat menjadi 65 truk di tahun 2021 dan ditargetkan mencapai 120 armada pada akhir tahun 2022. Artinya, dalam 8 tahun, RCCC sudah memperbesar skala operasinya hampir 30 kali lipat. RCCC menyediakan layanan transportasi untuk 3 segmen besar. Pertama, pengangkutan semen curah. Kedua, angkutan komoditas seperti batu bara, gipsum, tanah, klinker, dan pasir. Dan ketiga, logistik umum seperti semen kantong, pupuk, serta kebutuhan pokok. Salah satu aspek menarik dari RCCC adalah komitmen terhadap keselamatan pengemudi. Sejak tahun 2020, perusahaan ini secara rutin mengadakan kelas pelatihan K3, yakni keselamatan dan kesehatan kerja, untuk memastikan para sopir memahami prosedur keamanan dan mampu mengenali kondisi armada dengan baik. Program ini berhasil menurunkan angka kecelakaan dan bahkan diharapkan mencapai kondisi zero accident. Hal ini menunjukkan keseriusan manajemen dalam membangun budaya kerja yang berkelanjutan. Itu tadi gambaran singkat mengenai profil RCCC. Sekarang kita akan masuk ke bagian yang lebih mendalam, yaitu analisa fundamental keuangannya. Struktur pemegang saham dan kepemilikan. Dari sisi kepemilikan, saham RCCC sebagian besar dikuasai oleh PT Gelora Rimba Jaya dengan porsi sekitar 77,92% atau 613 juta saham. Kemudian, masyarakat non-warkat memegang sekitar 20% dan Direktur Utama Aditya Chandra Wijaya memiliki 2,08% atau sekitar 16 juta lembar saham. Struktur ini menunjukkan bahwa perusahaan masih sangat terkonsentrasi karena hampir 80% sahamnya berada di tangan satu entitas induk. Kelebihannya, arah perusahaan lebih fokus karena kendali jelas. Namun kekurangannya, saham dengan struktur seperti ini cenderung kurang liquid di pasar karena saham publik yang beredar relatif kecil. Bagi investor retail, ini penting untuk dicatat. Jika likuiditas rendah, maka fluktuasi harga bisa sangat tajam. Dan peluang keluar dari posisi besar bisa menjadi sulit pada saat pasar tidak mendukung. Sekarang kita lihat valuasi terkini RCCC. Dengan total saham beredar 0,79 miliar lembar dan kapitalisasi pasar 143 miliar rupiah, maka harga per sahamnya sekitar Rp181. Beberapa rasio valuasi penting. Price to earning TTM
38,95 kali. Price to book value 2,85 kali. Price to sales 1,49 kali. Dan earning yield hanya 2,57%. Apa artinya? Dengan PE hampir 39 kali, pasar menilai saham RCCC cukup mahal dibanding rata-rata sektor transportasi yang umumnya berada di kisaran 12 hingga 20 kali. Artinya, investor saat ini bersedia membayar Rp39 untuk setiap Rp1 laba bersih yang dihasilkan perusahaan. Price to book value 2,85 juga cukup tinggi. Artinya, investor membeli saham RCCC hampir 3 kali lipat dari nilai bukunya. Nilai buku per saham sendiri sekitar Rp63,84. Sementara harga pasar berada di Rp181. Dengan kata lain, pasar memberikan premium valuation, namun pertanyaan pentingnya adalah apakah premium ini memang layak? Ataukah justru berlebihan jika melihat kondisi fundamental dan arus kas? Mari kita telusur jawabannya lewat laporan laba rugi dan neraca perusahaan. Profitabilitas dan margin laba. RCCC mencatat pendapatan TTM sebesar Rp96 miliar dengan laba bersih sekitar Rp4 miliar. Secara kasat mata, margin bersihnya sekitar 4%. Tapi berdasarkan laporan kuartal, net profit marginnya sebesar 9,56%. Sementara gross profit margin kuartalan mencapai 33,07%. Angka yang cukup baik untuk bisnis logistik berbasis truk. Artinya, dari setiap Rp100 pendapatan, perusahaan bisa menyisakan sekitar Rp33 setelah menutup biaya langsung seperti bahan bakar dan gaji sopir. Lalu, operating marginnya sebesar 25,29%, menunjukkan efisiensi biaya operasional yang baik. Perusahaan tampak pandai dalam mengelola biaya pemeliharaan armada, perawatan ban, bahan bakar, dan operasional sehari-hari. Namun, masalah muncul di bagian bawah laporan laba rugi. Karena beban bunga dan biaya non-operasional menggerus laba bersih cukup signifikan. Interest coverage ratio perusahaan hanya 0,98 kali. Artinya, laba operasionalnya tidak cukup menutup biaya bunga sepenuhnya. Inilah tanda pertama adanya tekanan keuangan. Walaupun bisnis utamanya efisien, struktur keuangan masih rapuh. Dari sini kita bisa melihat, operasi jalan baik, margin bagus, tapi manajemen keuangan perlu diperbaiki. Sekarang kita lihat seberapa efisien modal yang digunakan perusahaan. Return on asset atau ROA sebesar 3,41%. Return on equity, ROE, sebesar 7,32%. Namun, return on capital employed, ROCE, mencapai 25%. Dan return on invested capital, ROIC, sekitar 14,2%. Dari sini ada pola menarik. ROCE dan ROIC tinggi, tetapi ROE rendah. Artinya, operasi bisnisnya efisien tetapi laba bersih yang sampai ke pemegang saham kecil karena beban bunga atau depresiasi yang tinggi. Dengan kata lain, operasi RCCC menghasilkan uang, tetapi keuangannya belum menghasilkan nilai maksimal bagi pemegang saham. Bagi investor value ini sinyal peringatan. Namun bagi investor growth, ini bisa berarti potensi perbaikan jika perusahaan bisa menurunkan bunga dan menambah kontrak pengiriman. Maka ROE bisa meningkat drastis tanpa tambahan aset baru. Sekarang kita bergeser ke neraca. Total aset perusahaan 108 miliar, total liabilitas 57 miliar, dan ekuitas sekitar 50 miliar. Dari sisi utang, debt to equity ratio-nya sekitar 0,93, yang artinya struktur modalnya masih seimbang. Namun yang jadi masalah bukan jumlah utangnya, melainkan kemampuan membayarnya. Current ratio hanya 0,47 dan quick ratio 0,39. Dua-duanya itu di bawah 1, artinya aset lancar tidak cukup menutup kewajiban lancar. Dengan kas hanya 1 miliar sementara utang jangka pendek mencapai 24 miliar rupiah,
RCCC bisa menghadapi tekanan likuiditas jika arus kas operasional belum membaik. Di sisi lain, Altman Z-Score modified sekitar 1,49 yang menandakan zona abu-abu, tidak kritis tapi juga belum aman. Z-score di bawah 1,8 biasanya menunjukkan resiko distress jika tidak dikelola hati-hati. Artinya, perusahaan butuh strategi keuangan yang matang, bisa berupa refinancing, perpanjangan tenor utang, atau bahkan restrukturisasi keuangan jika tekanan kas terus berlanjut. Sekarang bagian paling penting dari semua analisa, arus kas. Dalam 12 bulan terakhir, RCCC mencatat cash from operations negatif 16 miliar rupiah, cash from investing positif 20 miliar rupiah, cash from financing negatif 3 miliar rupiah, dan free cash flow TTM negatif 2 miliar rupiah. Ini artinya, operasi sehari-hari perusahaan belum menghasilkan kas bersih. Kas positif hanya muncul karena ada penjualan aset atau investasi, bukan dari kegiatan utama. Bisa jadi perusahaan menjual sebagian aset atau menunda pembelian baru untuk menutup kebutuhan kas. Ini bukan hal buruk jika dilakukan sebagai bagian dari restrukturisasi, namun menjadi masalah jika terjadi terus-menerus karena operasi tak cukup kuat. Yang menarik, di kuartal terakhir, perusahaan sempat mencatat free cash flow positif 5 miliar rupiah. Ini bisa menjadi sinyal awal pemulihan likuiditas, tapi kita perlu melihat konsistensi di kuartal-kuartal berikutnya. Aktivitas operasional. Dari sisi efisiensi operasional, Days Sales Outstanding 30 hari, Days Inventory 13 hari, dan Days Payable Outstanding 32 hari. Cash Conversion Cycle hanya 11 hari, menunjukkan RCCC mampu mengubah modal kerja menjadi kas cukup cepat. Namun meski siklus kas pendek, arus kas tetap negatif, artinya ada faktor lain, mungkin biaya bunga tinggi, pembayaran pajak, atau penurunan volume pengiriman. Yang menarik, di kuartal terakhir, perusahaan sempat mencatat free cash flow positif 5 miliar rupiah. Ini bisa menjadi sinyal awal pemulihan likuiditas. Tapi, kita perlu melihat konsistensi di kuartal-kuartal berikutnya. Harga saham dan performa pasar. Mari kita lihat performa harga sahamnya. Dalam 1 bulan terakhir, harga RCCC turun 26,6%. Namun dalam 3 bulan terakhir, naik 55%. Dan dalam 6 bulan terakhir, naik 45%. Menariknya, dalam jangka 1 tahun, saham ini justru turun 70% dari puncaknya. Sedangkan dalam 3 tahun terakhir, masih naik sekitar 78%. Ini menandakan volatilitas yang ekstrim. Cocok bagi trader, tapi penuh risiko bagi investor jangka panjang jika fundamental belum stabil. Dengan harga tertinggi setahun di Rp610 dan terendah di Rp91, harga saat ini 181 berada di kisaran bawah. Tapi kembali lagi, valuasi tinggi tidak otomatis berarti murah. SWOT dan risiko. Mari kita simpulkan analisa menggunakan kerangka SWOT. Kekuatan, margin operasional tinggi, return on capital employed bagus, operasi efisien dan berpengalaman dalam transportasi komoditas. Kelemahan, likuiditas rendah, arus kas operasi negatif, interest coverage sangat rendah. Peluang, potensi peningkatan armada dan efisiensi distribusi. Kebutuhan logistik nasional yang terus tumbuh. Kemungkinan kontrak baru dari sektor semen atau batu bara. Ancaman, suku bunga tinggi menekan biaya bunga. Persaingan ketat antar operator truk, fluktuasi harga BBM, risiko gagal bayar jika arus kas tidak membaik. Kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan saya sebagai analis fundamental. RCCC adalah perusahaan dengan operasi yang kuat dan manajemen yang tahu bisnisnya. Namun memiliki tantangan finansial serius di sisi arus kas dan likuiditas. Dari perspektif value investor, saham ini masih belum ideal untuk dimasukkan ke portofolio jangka panjang. Harga saham yang sudah mencerminkan PI hampir 39 kali terlalu tinggi banding laba bersih dan arus kas yang negatif. Namun dari sudut pandang growth investor, ada peluang. Jika perusahaan bisa memperbaiki arus kas dan refinancing utang dengan lebih efisien, saat itu terjadi, valuasi ini bisa mulai masuk akal. Jadi,
Posisi terbaik untuk saat ini adalah wait and see. Pantau laporan keuangan berikutnya, terutama perubahan di cash from operation dan current ratio. Jika mulai membaik, RCCC bisa menjadi kandidat kuat untuk rebound jangka menengah. Itulah analisa fundamental utama radar cahaya TBK, RCCC, berdasarkan data kuartal 3 tahun 2025. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik like, subscribe channel Saham Cuan, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan pembahasan saham berikutnya. Tuliskan di kolom komentar saham apa lagi yang ingin saya bahas dengan analisa mendalam seperti ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat, tetap rasional, dan ingat, investasi terbaik selalu dimulai dari pemahaman yang dalam, bukan dari spekulasi singkat. Terima kasih telah menonton.